Oke, kita lanjut ke pemeriksaan yang ini ya. Selanjutnya yaitu abdomen ya. Setelah torak, kita pengantar ke terkait abdomen ya. Di bawahnya torak nih, di bawahnya dada ada perut ya. Perut kurang lebih hampir mirip terkait pemeriksaan ya. Mekanisme pemeriksaan fisik itu sama ya. Ada IPPA, tinggal ada yang perlu auskultasi, ada yang enggak, ada yang perlu perkusi, ada yang enggak. Seperti itu saja mekanismenya. Ini kalau kita lihat dinding abdomen, kalau misalnya kita belah, ya, kita belah secara horizontal, cetet, gitu ya. Jadi ini bagian-bagian perutnya, ini kulit perutnya ada lapisan. Ini besar kecilnya bergantung lemaknya ya. Kalau lemaknya semakin banyak, airnya semakin menggelembung nanti ya. Ini ada usus-ususnya, usus besar, ada usus halus dan sebagainya. Ya, ini kalau dari depan, ya, tadi kan dibelah ya. Nah, jadi di abdomen itu ada apa saja nih? Ya, ada hati, ya, hati ya, bukan hati di jantung ya. Ini beda lah, ini liver ya. Kalau hati di anak-anak tuh megangnya jangan jantung ya, hati ada di sebelah kanan bawah kalau mau megang hati. Ya, ada ini ya, usus besar juga, ada usus halus juga di sini, ini bagian lambung di sini. Nah, istilahnya banyak lah terkait organ-organ di dalam abdomen sini. Terus bagaimana kita melakukan pemeriksaan sebenarnya? Nah, ini kalau dulu kita ketika belajar memang gampangannya di area perut nanti dibagi beberapa mekanisme ya misalnya. Jadi bagaimana kita mengetahui batas atas dan batas bawahnya juga. Ya, area perut juga seperti apa sih? Mengetahui karena memang mudahnya untuk pemeriksaan itu enak langsung saja di ronsen atau dilihat kelihatan. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita untuk menegakkan diagnosis awal itu ada namanya pemeriksaan fisik. Ini yang itu bisa dilakukan, bisa dipalpasi, perkusi, ataupun diaspirasi juga. Nah, hanya kalau di abdomen ini, di perut ini, perbedaannya biasanya inspeksi, habis inspeksi kita auskultasi dulu biasanya. Baru palpasi, baru perkusi. Ya, jadi urutannya saja yang sedikit berbeda. Ini ya, tadi ya. Ada yang pembagian region di area perut dibagi 4, ada yang dibagi 9. Pembagian ini fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kita melakukan pemeriksaan fisik nanti ketika kita mempalpasi ataupun perkusi. Ya, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 9. Kalau saya sih enaknya memang dibagi 9. Terus apakah langsung harus di garis gini, harus di perutnya? Ya enggak juga. Ya, jadi kalian bisa pakai spidol di garis ya enggak juga, enggak segitunya. Kalian kira-kira sendiri aja kalau perut dibagi 4 tuh areanya mana saja. Nah, tinggal kalian sesuaikan nanti. Ya. Langkah-langkahnya seperti apa ya? Selain riwayat kesehatan nih, include pemeriksaan fisik secara umum ya, kesehatan. Terus keluhan utamanya, misalnya ada nyeri, misalnya nyeri di perut, di bagian mana? Ini sama, walaupun torak juga sama seperti ini mekanismenya ya. Sehingga ditanyakan, oh ada mekanisme, oh yang sakit tuh yang dirasakan di bagian kiri. Jadi fokusnya nanti pemeriksaan juga di bagian kiri. Walaupun yang lain juga harus dicek juga. Ya, itu yang penting juga ya. Ini contohnya ya, misalnya ini asites nih ya, atau bengkak. Nah, bengkaknya ini bisa ada asites, ada cairan atau ada tumor dan sebagainya, nanti harus kita cek dulu. Ya, walaupun nanti akan ada namanya pemeriksaan ini ya dengan ronsen dan sebagainya itu juga bisa. Ya. Jadi ada 4 langkah di sini. Ya. Ada inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi di sini. Ya. Ini alatnya yang bisa menyesuaikan nanti ya. Ya, otomatis kalau ada auskultasi ya pakai stetoskop juga nanti. Ya, neurologi untuk apa? Untuk lihat waktunya juga nanti ya. Lain untuk melihat ininya garisnya seperti apa ya. Misalnya nanti menyesuaikan nanti ya. Kalau bisa supin, ya kalau tadi torak kalau bisa semipolar kan ini supin ya, kalau semipolar atau polar malah susah ya perutnya kan, supin atau terlentang. Baru dicek di area perutnya, diinspeksi, dilihat nih ya, dilihat mati kita lihat nih, oh kalau di sini dilihat ada pembengkakan di area abdomennya, di area bagian bawah
sama kanan kirinya bengkak misalnya. Setelah kita inspeksi bengkak, baru kita auskultasi nih, kita dengar nih suara di area abdomen ini seperti apa. Ya, kita dengar juga suara ini di area usus besar atau usus halus seperti apa. Masih ada enggak terdengar suara atau enggak. Ya. Setelah misalnya dipastikan, oh ada suara atau enggak, baru kita palpasi. Palpasi ini fungsinya untuk melihat batasannya. Tapi kalau sudah bengkak ini apakah bisa? Ya susah. Ya, kita tekan pun nanti malah nyeri takutnya. Ya. Akhirnya ya kita perkusi nih untuk mengetahui bagian mana-mananya dari organ yang misalnya ada cairan dan sebagainya. Itu ya terkait pemeriksaan abdomen. Nah ini inspeksi ya. Ini penjelasan tadi yang sempat saya singgung ya, nanti bisa kalian baca lah, jadi ada distensi atau enggak, asimetris atau enggak ya, terus gerakan kulitnya nanti ya seperti apa itu ya, pigmentasinya seperti apa ya, umbilicus itu udel ya seperti apa, apakah keluar atau seperti apa misalnya ya, misalnya organ atau ada daerah inguinalis ya, ada tonjolan atau enggak, misalnya ada CA atau ada pembengkakan, itu juga bisa dicek. Nah, ini contoh distensi abdomen yang adanya tumor dan sebagainya ya, bisa kalian lihat di situ ya. Ini ya adanya lihat kelihatan banget ini apa pembuluh darahnya misalnya ya. Terus ada ini seperti ada gigitan ya dari serangga misalnya ya. Terus diauskultasi, didengarkan tadi ya, dari ususnya misalnya mana ini pergerakannya masih normal atau enggak ya, ada kucuk-kucuknya atau enggak di sini ya. Normalnya adalah dalam 1 menit 5 sampai 35 kali ya. 1 menit ya, ingat ya dalam pemeriksaan fisik ya, ini menurut saya itu ya kalau hitungannya per menit ya lakukan per menit ya, jangan dipangkas terus dikalikan ya, itu jangan ya. Jadi misalnya harusnya misalnya 1 menit, kalian misalnya 15 detik terus dikalikan 4 ya, nggak gitu juga nanti ya, ini harus tetap 1 menit nanti. Terus bunyi vaskulernya seperti apa nih ya, gunakan stetoskopnya bagian belakangnya itu ya, jadi auskultasi di area ini epigastrik ya, ada ini ya, normalnya nggak ada bunyi ya. Kalau misalnya berbunyi dan gerakan berbunyi ada seperti pergesekan kayak gitu ya, ada penyempitan gitu ya, itu berarti ada permasalahan nanti di area ini ya, di area udara, di area perut ya. Setelah auskultasi baru di perkusi boleh atau dipalpasi juga boleh nih. Dan ini dipalpasi untuk ya, untuk mengetahui batasnya. Kalau di perkusi itu mengetahui letak organ-organ ya, jadi bunyi duk-duk ya. Kalau timpani itu suara udara nih. Kalau peka itu biasanya suara ada organ. Kalau bung itu ada suara udara. Kalau kembung itu ya di area lambung itu ditutup itu di bung ya, jadi ada udara ya. Kalau si hepa bukan area hepa kan memang organ yang paling besar ya isinya. Jadi menampang seperti ini ya. Jadi dikira-kira saja ya, ketika pasiennya tidur secara supinasi nanti diperkirakan saja, oh areanya sini coba diperkusi di area sekitar-sekitarnya ya, pasti terdengar nih. Kalau peka, oh berarti di sini organ hatinya nih. Kalau semakin geser ke bawah, semakin timpani misalnya, oh ini berarti sudah nggak ada organnya atau perbatasan di situ ya. Ini perkiraannya ya sampai 12 cm di garis di area clavicula ya. Jadi clavicula di tengah-tengahnya itu ditarik garis ke bawah. Ya. Jadi, ketika terjadi hepatomegali atau pembengkakan di hati ya, entah karena sirosis atau CA atau hepatitis, itu biasanya bukan ini ya, lebar ya, dan terkadang juga seringnya adalah nyeri tekan juga. Nah, itu kalau
Kemudian selanjutnya ya di palpasi ketika ditekan akan sakit biasanya. Nah, ini palpasi tekan ya. Ada yang menggunakan satu tangan ya, ini istilahnya palpasi ringan ya. Kalau dalam biasanya menggunakan dua tangan ya untuk benar-benar ngecek nih sampai ada tahanan, oh berarti ini ada organ ya. Di organ-organ yang sering diperiksa biasanya ya hati ya, sering untuk cek ini bengkak enggak, adanya nyeri tekan atau enggak, nah itu juga dilakukan pemeriksaan. Ini lokasi nyeri di abdomen biasanya ya. Pada seperti ada yang sampai di area lengan ini gara-gara ada pembuluh darah pasti yang hubungannya di sini. Ada dia sampai ke jantung juga, ada di area pelvic juga, ya area ini ya genitalia sampai terasa ya. Ini kalau palpasi di area hepar ya. Ada yang kalau palpasi ringan itu biasanya di samping kirinya itu dikasih tahanan. Ya, samping kanan lah. Kalau di kanan pemeriksa, kiri kanan yang diperiksa, kiri yang pemeriksa ya. Itu supaya perutnya itu kalau kita tekan tidak melebar ya atau melebar ya istilahnya. Nah, itu melebar karena elastis ya perut ya. Nah, jadi ada tahanan ya, gambarnya ada tangan untuk menahan. Nah, ini kita tekan untuk melihat oh di sini batasannya. Atau kalau langsung deep palpation atau palpasi dalam ya langsung dua-duanya ditekan, nggak apa-apa melebar nih, atau ke samping tapi karena kita dorong terus ya bakalan akan terasa juga palpasi. Kalau ada nyeri tekan biasanya dipegang dalam sedikit pasti pasiennya sudah kesakitan biasanya ya. Nah, ada juga seperti ini ya, begitu dipalpasi dalam terus ditarik ke atas ya. Untuk apa? Untuk mengetahui oh ya ini benar nih, ini hatinya nih. Nah, ya. Ini ada tahanan atau enggaknya nih, ada massa atau enggak. Biasanya normalnya kan halus tuh, dalam arti halus tuh nggak ada massa menonjol. Kalau misalnya antara kanan kiri ada yang nonjol, berarti ini ada massa. Nah, itu harus benar-benar di nanti kalau misalnya ada seperti itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya. Ini ya area spleen ya, dan yang sampingnya ini ya, sampingnya lambung juga bisa dicek ya, bisa agak diangkat ditekan ya, untuk mengetahui area ininya ya, area spleen sini ya. Si tes tuh ini ya, ada pembengkakan ya, air. Nah ini contoh peragaan pakai ini ya, pakai air misalnya. Kalau ditekuk itu pasti suaranya akan berbeda nanti. Ya karena banyaknya ini ya, banyaknya udara ya, udara yang ada di dalam perut abdomen. Nah, ada undulasi-undulasi ini misalnya seperti belentung-belentung ini ya, ya. Kasih tes itu ya. Nah, itu mungkin komentar yang terkait apa sih pemeriksaan di area abdomen ya. Jadi intinya ya harus kalau pahami normalnya dulu, baru bisa menilai ini normal atau tidak. Itu terkait bagaimana kita bisa memberikan apa justifikasi terkait pemeriksaan fisik. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait pemeriksaan fisik ya.